Siapa yang lebih sukses? Warung nasi pinggir jalan, untung bersih 6 juta sebulan. Staf kantoran, gaji 10 juta sebulan. Siapa yang lebih kaya? Kalau jawaban kamu yang gaji 10 juta, video ini bakal buka mata kamu total. Hari ini aku mau bahas, kenapa jadi bos warung kecil itu lebih powerful daripada jadi pegawai bergaji besar. Dan kenapa kalau kamu takut mulai usaha cuma karena belum sempurna, kamu bakal selamanya jadi bayangan orang lain. Nanti, kalau gagal gimana? Modal nggak banyak. Aku nggak sepinter dia. Ini alasan klasik kenapa banyak orang nggak mulai-mulai. Padahal, yang mereka nggak sadar, ragu itu justru yang bikin mereka stuck jadi pegawai selamanya. Dengerin baik-baik. Bos warung kecil yang untung 6 juta sebulan itu tetap bos. Pegawai yang gaji 10 juta sebulan tetap pegawai. Bedanya bukan cuma di angka, tapi di kontrol. Bos punya keputusan, pegawai terima keputusan, dan itu masif. Aku punya teman. Dia buka warung bakso, omzet sehari 500.000. Untung bersih 5-6 juta sebulan. Kecil mungkin, tapi dia yang tentuin jam buka. Dia yang tentuin harga. Dia yang tentuin mau libur kapan. Sementara teman kantoran gaji 9 juta, lembur sampai malam, weekend dipanggil bos. Stres level maksimal. Siapa yang lebih bebas? Inilah yang jarang dibahas. Mulai usaha nggak perlu sempurna. Warung kecil? Boleh. Modal pas-pasan? Gak apa-apa. Belum punya pengalaman? Sambil jalan aja. Yang penting, kamu mulai. Karena setiap hari kamu nunda, itu satu hari lagi, kamu jadi pegawai orang lain. Sekarang, boleh nggak terinspirasi dari orang sukses? Boleh banget, tapi dengerin ini. Kalau kamu meniru persis, kamu cuma jadi bayangan dia. Dan bayangan itu selalu di belakang, selalu lebih redup, selalu kalah terang. Kamu harus punya keunikan, ciri khas yang bikin orang ingat kamu, bukan orang yang mirip sama dia. Bayangin gini, ada 10 warung mie ayam di satu jalan. Semua sama persis, harga sama, rasa sama, tampilan sama. Yang laku, yang pertama buka, yang lain cuma numpang lewat. Tapi kalau satu warung kasih topping unik, atau ada sambal rahasia, atau pelayanan beda, itu yang orang ingat. Jadi kalau kamu udah mulai usaha, fokus ke ini. Apa keunikan produkmu? Apa yang orang lain gak punya tapi kamu punya? Mungkin pelayanan yang lebih ramah, mungkin kemasan yang lebih menarik, mungkin cara jualan yang lebih kreatif. Apapun itu, maksimalkan. Karena keunikanmu itulah senjata utamamu. Dan ini penting, kamu gak perlu sempurna. Gak ada pengusaha yang sempurna dari awal. Semua belajar sambil jalan, semua pernah gagal. Semua pernah rugi, tapi yang bikin mereka bertahan adalah mereka sadar sama keunikan diri mereka, dan mereka maksimalkan itu. Jadi jangan tunggu sempurna. Mulai dengan apa yang kamu punya. Sekarang, hitung aset. Bukan cuma gaji. Bos warung punya warung senilai 50 juta. Peralatan 30 juta. Customer base yang loyal. Brand yang dikenal. Total aset minimal 100 juta lebih. Pegawai gaji 10 juta, kalau resign besok, asetnya 0. Nah, sekarang siapa yang lebih kaya? Ini realita keras. Sebesar apapun gaji kamu, selama kamu pegawai, kamu tergantung. Tergantung mood bos, tergantung kondisi perusahaan, tergantung ekonomi. Tapi kalau kamu bos, kamu yang kontrol, dan kontrol itu priceless. Jadi hari ini, mau selamanya jadi bayangan orang lain, atau mau jadi pemain utama di hidup sendiri? Mau terus takut mulai, atau berani jadi bos? Walau cuma warung kecil. Karena percaya atau enggak, lebih terhormat jadi bos warung, daripada jadi pegawai yang stres tiap hari. 3 hal yang perlu kamu ingat. 1. Jangan takut mulai. Bos warung sederhana, dengan aset, lebih baik dari pegawai gaji besar, tanpa aset. 2. Boleh terinspirasi, tapi harus punya keunikan. Jangan jadi bayangan. 3. Keunikanmu adalah senjata. Maksimalkan,
walau belum sempurna. Mulai hari ini, berhenti ragu. Kamu nggak perlu modal ratusan juta. Kamu nggak perlu sempurna. Kamu cuma perlu mulai, dan percayalah, lebih baik jadi bos kecil yang terus berkembang, daripada pegawai besar yang selamanya tergantung. Sekarang, giliran kamu. Mau jadi bos, atau tetap jadi pegawai? Komen di bawah. Dan kalau video ini ngena, share ke yang lagi ragu, mulai usaha.